Sebagai calon mahasiswa baru dan orang Indonesia, apa yang harus kamu lakukan? Oke, kita bikin saya. Oke. Kita di mana ya sekarang? Hai. Kita di mana sekarang? Kita di Jardin Tuileries. Tuileries. Oke. Les amis video ini and hi there. Ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Dan kebetulan hari ini saya dengan Bila, Salsa Bila Ramadita. Aduh, kalian tahu sebenarnya ini agak deja vu. Ini adalah video take yang kedua kita bikin. Tadi jujur kita sudah rekam selama 38 menit. Bayangin 38 menit dan ternyata suaranya nggak keluar cuma gara-gara ini. Oke, jadi nggak tahu ini barang whatever anyway. Ini adalah segmen pertama, nggak mau lupa ininya. Oke, minuman aku udah kemana tahu. Ini adalah segmen pertama saya bikin tentang drink and talk. Jadi ada ini. Cheers. Kamu bisa minum, harus buka dulu. Jadi di sini saya mau bikin segmen tentang kita santai bicara dan mungkin topik yang kita bicarain kalian akan suka. Dan kalau kalian mau tahu topik apa yang kita bicara, kalian bisa langsung lihat di kolom deskripsinya. Saya akan bikin menit keberapa, bahas tentang apa. Welcome Bila, terima kasih sudah join. Kamu dari mana? Kuliah apa di sini? Kamu udah kuliah di mana ya? Aku mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang kuliah di Université Paris-Saclay. Letaknya itu di kota Versailles, kurang lebih 35 menit naik kereta dari kota Paris. Oke. Jadi aku ambil jurusan Projet Culturel International. Jadi semacam manajemen project event-event kebudayaan gitu. Kamu udah berapa lama di sini? Udah berapa lama? Aku belum setahun, baru 7 bulan. Sekitar 2 semester aku udah selesai. Oke. Bagaimana pendapatmu tentang Paris secara general? Paris secara general itu indah. Siapa sih yang nggak tahu Paris? Maksudnya indah, terkenal. Maksudnya ekspektasi aku untuk datang ke Paris untuk studi itu terpenuhi sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di Prancis. Jadi sesuai dengan ekspektasi atau lebih dari ekspektasi? Atau kurang? Sesuai lah. Oh, sesuai. Dia nggak Karena mau. ada minus dan ada plusnya juga tentunya. Bicara tentang kuliah di Prancis, ada banyak orang yang tanya tentang bagaimana pendaftarannya, terus bagaimana cara bikin visa, terus apa yang harus disiapin. Kamu mau sharing sedikit tentang ini supaya orang-orang yang tanya atau teman-teman yang tanya bisa terjawab dengan langsung orang yang kuliah di sini dan baru datang di tahun 2019. Jadi ini sangat fresh, up to date banget. Oke, jadi ya gimana? Kalau untuk pendaftaran dan visa administrasi kalian perlu kunjungi Kampus France Indonesia. Apa itu Kampus France Indonesia? Itu semacam agen yang menyalurkan mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang mau pergi ke Perancis, kuliah di Perancis. Nah, jangan khawatir, itu gratis. Jadi berbeda sama agen-agen swasta, contohnya atau yang lain sebagainya yang mungkin berbayar cukup mahal. Jadi kalian bisa loh kuliah di Prancis dengan biaya murah dan usaha dengan, maksudnya nggak perlu bayar mahal-mahal. Cukup kunjungi Kampus France dan kalian akan bisa konsultasi, lalu diarahkan mulai dari peminatan sampai nanti pengurusan visa pun juga akan melalui Kampus France Indonesia. Jadi, kamu berapa lama join Kampus France? Kamu belajar bahasa Perancis di Kampus France juga? Enggak, kebetulan memang aku lulusan sastra Perancis. Oh iya, sastra, oke. Sastra Perancis UI, jadi aku memang udah punya basic bahasa Perancis. Jadi Kampus France itu lebih ke informasi bagaimana sampai ke sini. Lebih ke untuk pendaftarannya well, aja. Semoga Kampus France kalau kalian nonton endorse kita ya. Endorse kita berdua. Jadi terus Gitu. ngurus visanya susah nggak? Sebenarnya susah-susah gampang ya. Dalam artian memang banyak yang harus disiapkan, berkas-berkasnya, lalu harus kita penuhi itu cukup banyak. Tapi bukan berarti susah atau nggak mungkin. Jadi yang penting kalian pastikan tenggat waktunya, deadline dikumpulinnya, itu kalian penuhi. So far pasti akan accept aja. Terus waktu kamu daftar kemarin, kamu daftar sendiri atau kamu daftar dengan bantuan informasi dari Kampus France? Tentunya dari Kampus France. Oh iya, Aku dibantu. Jadi kayak misalnya jangan lupa deadline untuk melampirkan berkas transkrip nilai aku. Ini sekian tanggalnya minimal. Jadi
itu sih yang bikin aku jadinya punya rancangan gitu. Tapi kampus yang kamu pilih, kamu yang pilih atau kampus Bronx yang kasih informasi? Oh, kalau misalnya kampus aku sendiri yang memilih, tapi kampus Bronx juga membantu sekiranya memberikan arahan-arahan seputar kalau kota ini cukup banyak mahasiswanya, kalau kota ini jaraknya agak jauh nih kalau mau ke sentral. Mungkin lebih gitu kayak ke ini sih pendapat aja, tapi keputusan tetap ada di aku. Cara kamu daftar gimana kemarin? Kalau aku daftarnya pakai format satu pintu gitu. Jadi kita dari website kita daftar 7, kita pilih checklist lah istilahnya 7 universitas yang mau kita tuju, kita lampirkan semua berkas, nanti otomatis akan ada pengumumannya gitu. Ya itu apa ya nama websitenya? Nanti kamu kirim ke aku? Oh, bisa. Oke, jadi saya nggak pernah dengar sistem ini yang kayak sistem satu pintu. Kalian apply di banyak kampus hanya dalam satu website. Terus nanti kalian kalau kalian beruntung akan dilulusin di salah satu gitu kan ya? Iya, beberapa kampus pun mungkin. Oke. Jadi tapi kalian harus pilih satu karena nggak mungkin kita Iya pilih. dong. Iya. Oke, jadi saya akan coba link di kolom deskripsi. Bagus sekali informasi ini karena saya nggak tahu dan semoga bantu kalian. Ada banyak orang yang ragu tentang urus visa. Karena tadi di video pertama yang 38 detik tapi nggak ada suara. Jadi saya tanya tadi tentang dokumen kamu bisa siapin. Terus mungkin kamu bisa juga dapat surat letter of acceptance. Tapi balik lagi ke ada satu poin di mana kita harus kasih bukti finansial. Itu kamu di sejarahmu bagaimana informasi yang kamu bisa sharing ke teman-teman? Ya, salah satu syaratnya itu adalah bukti finansial kita. Nah, bukti finansial kita itu bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya kita keterima di beasiswa Eiffel, beasiswa kedutaan besar Perancis atau beasiswa internal dari kampus kita sendiri, itu bisa kita sertakan sebagai bukti finansial kita bahwa kita ketika kuliah nanti terjamin secara finansial. Itu tinggal kita sertakan aja kita keterima beasiswa ini. Tapi kalau buat kalian yang nggak punya tidak dapat beasiswa juga jangan khawatir karena sambil kuliah pun kalian bisa sambil kerja gitu. Nanti kita bahas tadi pembahasan tentang kuliah sambil kerja di Perancis ada di YouTube ya. Ada jadi di YouTube aku. Kalian kalau mau cek wajib ke dia. Jadi untuk dapatin visa Perancis sendiri kalian kalau nggak salah harus punya minimal 6.000 euro di tabungan kalian yang which is itu juga bisa attach ke tabungan orang tua kalian. Nah itu tinggal kalian lampirkan aja, itu bisa dapat visa. Jadi antara beasiswa atau tidak beasiswa itu memungkinkan aja kok untuk bisa dapat visa. Jadi kalian nggak usah khawatir. Pokoknya yang benar-benar paling dipersiapkan adalah bagaimana kalian dapat visa. Iya. Pas kalian sudah dapat visa, kalian nggak perlu takut sampai ke sini dengan uang 50 euro. Karena di sini ada banyak sekali opportunity tentang kalau kalian siap untuk kerja part time. Ada banyak sekali opportunity. Semua video penjelasan tentang kuliah sambil kerja nanti kita bikin di video selanjutnya ada di YouTube-nya Bila. Saya akan bikin informasinya di kolom deskripsi. Pandangan tentang Indonesia dan Prancis, bagaimana bedanya di Indonesia tentang kehidupan sehari-hari, terus nanti juga tentang kuliah kamu di Prancis. Tentunya beda banget ya sama di Indonesia dan di Prancis. Salah satu yang mencolok itu adalah mungkin individualnya Prancis yang kita tahu mungkin agak berbeda dengan Indonesia. Kita kan biasa dengan gotong royong, dengan apa sih namanya? Aduh, SD kali gotong royong. Iya, saling membantu gitu ya. Kalau ada yang kesusahan, inisiatif. Nah, kalau di Prancis itu mungkin bukan berarti nggak saling membantu, tapi cara pendekatannya mungkin berbeda gitu. Dan kita lebih approach dulu. Iya, kalau kita kan lebih kayak nanya duluan, ada apa nih, kenapa nih. Kalau di orang Prancis mungkin harus kita lebih aktif kalau misalnya kita butuh bantuan. Tapi sejauh so far mereka pun juga welcome kok sama pendatang mahasiswa kayak kita. Jadi jangan khawatir kalian merasa sendirian atau bagaimana, maksudnya kalian merasa asing, terkucilkan, enggak sama sekali. Mereka welcome gitu dengan para pendatang. Terus apakah ada perbedaan pola pikir orang Indonesia dan Eropa, orang Asia Eropa, bagaimana menurutmu? Iya pastinya ada banyak perbedaan. Salah satunya adalah mengenai me time or kesendirian gitu. Kayak misalnya di Prancis itu sangat normal ketika kita memilih untuk sendirian di taman yang ramai kayak gini nih. Kita misalnya, berdua ya, nggak sendiri. Kita berdua. Tapi misalnya boleh ada orang di sana sendirian baca buku, it's normal gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang kayak tuh orang kenapa sih nggak punya teman atau ansos atau apa-apa. Maksudnya nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Bahwasanya quality time atau me time itu sesuatu yang memang kita butuhkan.
kadang-kadang kita nggak harus selalu sama orang kan. Berarti kamu nggak harus yang tiap hari Bahagia. ketemu teman. Iya, betul. Terus kalian nggak harus tiap hari posting di Instagram. Oke, hari ini aku dengan Bila, besok dengan Bila dan Bila. Terus setiap hari kayak kamu boleh sesekali sendiri. Iya betul. Jadi Oke. kalau misalnya kalian mau makan siang sendiri di kampus, ya boleh-boleh aja. Tapi kamu pernah nggak sih? Kamu kan udah 7 bulan nih di Prancis. Ada nggak ketemu sama teman atau suatu hari kamu ke restoran sama temanmu, terus kamu cuma spend 12 euro 20 sen contohnya, terus temanmu habisin 17 euro. Ada nggak yang kayak temanmu benar-benar oke, ini aku 17 euro, sisanya kamu bayar punyamu walaupun cuma 20 sen dihitung gitu, ada nggak sih? Iya, memang balik lagi ke budaya yang berbeda ya. Mungkin kalau misalnya di Indonesia kayak do kurang 500, yaudah pakai uang gue aja, ntar gue Tipikal bayar Indonesia, 500. Kalau di sini tuh enggak ya. Kalau misalnya makanannya harganya segitu, ya kamu tanggung jawab kamu untuk bayar segitu, bukan tanggung jawab saya. Jadi itu sih yang mungkin agak berbeda. Tapi kamu awal-awal shock nggak sih yang kayak gitu? Iya, yang agak kayak, shock, maksudnya gimana menurut mereka? Aduh, ini kan cuma segini, hitung-hitungan banget nggak sih? hitung-hitungan banget sih. Maksudnya aku nggak apa-apa kok bayarin kamu cuma 20 sen. Enggak, kalau mereka bilang 20 sennya itu punya aku, uang aku, jadi aku yang harus bayar. Ini saya setuju banget karena saya pernah satu hari saya kerja sama teman saya dan dia minjem uangku 1 sen. Oke. 1 sen karena waktu itu dia hilang minus cash kalau nggak salah 1 sen. Terus dia pakai uangku 1 sen dan besoknya bener-bener dibalikin 1 sen. 1 sen tuh nggak ada apa-apa, tapi bener balik lagi ke pola pikir, terus ke nggak tahu, nggak bisa dijelasin lebih detail, tapi mungkin dengan penjelasan ini kalian bisa jelas, ya nggak sih, bisa Iya, paham. iya. Yang bikin kamu paling shock waktu pertama kali sampai di Paris? Yang bikin aku shock itu apa ya, mungkin keberagamannya kali ya. Maksudnya ternyata kalau di Indonesia kan kita ketemunya sama nih, maksudnya warna kulitnya sama, mungkin backgroundnya sama-sama orang Indonesia, cuman mungkin bedanya dari ini. Kalau ini tuh bener-bener beragam gitu, kita secara appearance physically kita berbeda gitu, dan itu sih yang menurut aku wow gitu. Maksudnya aku berada di miniatur dunia istilahnya gitu kan. Maksudnya aku bisa bertemu sama orang yang misalnya dari Arab, dari Amerika, dari apapun Dari itu, Afrika, aku bisa dan bertemu ya Afrika. Jadi seperti miniatur dunia. Jadi pengalaman yang berharga banget buat mahasiswa yang memilih Perancis, karena kalian bisa merasakan diversity, keberagaman itu sih ya. Tapi hampir kayak ini nggak sih? Kalau dipikir diversity itu hampir kayak Bhinneka Tunggal Ika. Iya, sebenarnya Kita sama. beda-beda tapi tetap satu. Tapi bedanya di sini adalah kita berbeda-beda tapi kita sama-sama di Prancis. Iya, betul. Jadi beda sama kayak Bhinneka Tunggal Ika, kita beda-beda tapi tetap Indonesia. Tapi di sini kita walaupun berbeda-beda tapi kita di Prancis. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada di Prancis, dan kamu nggak boleh pakai Salah satunya bahasa Prancis. Walah, jadi kalian harus bisa bahasa Prancis. alright. Yang paling kamu suka tentang Prancis? Satu, Itu tadi diversity. diversity. Yang paling kamu benci? Kurangnya hospitality ya. Kayak misalnya mungkin kalau di Indonesia ramah, terus bawaannya tuh menawarkan bantuan. Kalau di sini tuh lebih kayak ke kurang sih kayak gitu ya. Tapi bukan berarti, contohnya kayak aku ke kasir atau ke bank gitu, kayaknya baru datang aja aku udah takut gitu, karena baru bonjour udah kenapa, ada apa Benci yang nggak sih kamu salah. orang-orang Prancis yang kayak Iya sabar? ini lagi yang ditanyain, maksudnya kayak, tapi perlu digarisbawahi, mereka bukan berarti benci sama kita, tapi memang pendekatannya atau budayanya memang seperti itu. Jadi kalian nggak usah baper atau bawa personal, it's a normal. Tapi mungkin itu yang agak jadi kangen sama Indonesia tuh itunya, ya nggak sih? Tiap kalau nelpon bank kok kayaknya kita jadi kayak kita punya banyak uang gitu, kayak Saya kita pernah nggak sih kamu yang kayak di Indonesia orang selalu percaya klien adalah raja. Iya, betul. Di sini kamu menurutmu gimana? Klien adalah klien adalah klien. Iya, Klien adalah klien, orang yang butuh. Iya, jadi kita yang harus sabar, karena kalau misalnya kita ikut baper terus jadi kita malah ayo udah nggak mau ngurusin, ya udah Kamu nggak dapat masalah apa-apa. kita nggak Contohnya selesai. kamu ke restoran, kalau Iya. kamu pernah nggak sih ke restoran terus kamu angkat tangan orang nggak datang? Iya, sering. Jadi Sering satu aja. tips kalau kalian ke Prancis, makan di satu restoran Prancis, kalau kalian angkat tangan hai untuk ke waitersnya, jangan, kalian tinggal tutup menu. Kamu Iya. tahu nggak sih itu? Iya. Tutup menu, berarti Nanti- kamu siap untuk pesan dan Iya. waiter akan datang. Satu tips, oke? Kamu kan udah 7 bulan nih. Kamu kan udah pernah kuliah di Indonesia, terus pernah aku- kuliah di Prancis. Iya. Apa perbedaan yang kamu rasakan kuliah di Indonesia dan kuliah di Prancis? Banyak banget bedanya. Salah satunya mungkin mengenai yang udah pernah aku bahas di YouTube aku juga,
value atau gelar. Apa YouTube-mu? YouTube aku Salsabila Ramadita. Nanti aku bikin ceklek gitu ya. Iya betul. Di sini ya. Di sini. Di bawah dong, Oh, di bawah biar kayak dong nggak susah. Itu sih mengenai gelar, mungkin kalau kita itu kalau misalnya memilih S1 ya udah harus selesai S1 4 tahun misalnya. Kalau di sini itu lebih kayak kalau kita merasa butuhnya apa nih? Ilmunya kita cukup, misalnya cuma 1 semester belajar ini cukup, kita merasa cukup dengan ilmu itu, terus kita mau ganti atau kita mau pindah jalur, pindah jurusan atau bahkan stop kuliah, itu bisa-bisa aja dan memungkinkan gitu. Jadi bukan hanya sebatas gelar yang dikejar di Prancis, tapi lebih kayak ke value yang kita dapat, apa ya, kebahagiaan dari ilmu yang kita dapat, itu sih yang Karena kita sering lihat di Indonesia, satu orang nih contohnya namaku Edo AMD SE MSI, karena aku udah bikin D3, S1, S2. Kalau di Indonesia kita sampai pakai gelar kan ya. Iya, di sini kita hampir nggak pernah lihat. memang nggak ada bahkan. Memang nggak ada. Jadi saya jujur nggak pernah lihat, hampir nggak ada orang yang pakai namanya kayak first name, last name, plus gelar 1, gelar 2, gelar 3. Saya nggak tahu kenapa, tapi benar di Prancis kita nggak pernah lihat itu. Dan benar karena aku nggak tahu, aku takut untuk bilang apakah orang Indonesia terpancing dengan gelar atau terpancing dengan budaya yang kayak oke, ini loh, kayak menyombongkan diri, atau balik lagi ke sistem Iya, birokrasi. balik lagi ke sistem dan budaya sih, bukan berarti kita jelek. menyalahkan orang Indonesia dengan gelar-gelar dan sebagainya, tapi memang Di sini nggak dipakai aja. Iya, ini nggak berfungsi aja gelar yang ada di Title. nama itu, title itu nggak berfungsi aja di Prancis. Tapi mungkin di Indonesia itu berfungsi, itu lain cerita. Tapi menurut aku Di sini, agak unik dan berbeda antara Indonesia dan Prancis, salah satunya itu. berarti kamu di sini kamu nggak pakai Salsabila S-Home. S-Home. Nggak ada. Berarti nanti biar Ramadita aja. Apakah menurutmu suatu hari kalau kamu pulang ke Indonesia udah punya S2 nih, nanti S2-mu title-mu apa ya? Salsabila Ramadita S-Home, alumni Perancis. Bikin sendiri. Enggak, sekarang kamu jurusan apa? Jurusan aku Proyek Kultural Internasional. Terus Mungkin title-mu apa? Kalau di bahasa Inggrisin atau itu science, sarjana arts. Art gitu ya. Berarti kamu akan bikin Iya. Salsabila S-Home M Arts. I don't know, whatever, something like that. Satu lagi nih, nggak satu, ada banyak sebenarnya. Terus sebagai mahasiswa Indonesia ada banyak keraguan tentang biaya hidup di Prancis. Di Prancis itu mahal sekali, terus semuanya mahal, dari biaya hidup, apartemen dan lain-lain. Menurut kamu apa tips hidup ala kamu? Okay. Banyak juga yang nanya di DM aku, channel YouTube aku, biaya hidup Prancis tuh mahal ya kak. Terus kayak gimana sih, semahal apa sih? Dan aku selalu jawab, sama aja kok kayak hidup di Jakarta gitu. Kamu di Jakarta pusat mana kota. ya? Aku Tangerang sih. Ngaku-ngaku anak Jakarta. Anak Tangerang, sosok Jakarta. Maksudnya ya Intinya gitu lah. itulah intinya Jakarta gitu, mepet Jakarta. Maksud aku sama aja kok kayak tinggal di Indonesia tapi di kota yang besar, contohnya kayak Jakarta, Surabaya. Bukan sesuatu yang mahal dalam artian, karena definisi mahal itu berbeda-beda setiap orang. Kalau kalian hobinya jajan, hobinya makan di restoran, which is itu nggak salah. Kalau memang kalian punya dananya ya Boleh. why not gitu. Maksud aku itu pengeluarannya akan memang mahal, tapi kalau hobinya masak setiap hari, belanja bulanan terus kalian masak, itu sangat jauh lebih murah dan bahkan sama aja kayak di Indonesia. Dan itu yang hidup yang aku jalani, salah satunya itu masak. Buat misalnya Sabtu Minggu aku masak banyak untuk dimakan seminggu. Oh ya, kamu bikin kayak gitu? kuliah. Berarti kamu bikin yang kayak masak satu hari banyak banget, bikin di Tupperware, masukin di Iya kulkas betul, banyak banget. jadi tinggal Serius? dipanas-panasin. Karena memang aku lidahnya lidah Indonesia juga. Jadi kalau misalnya diajak jajan, kayak misalnya makan-makan yang setiap hari jajan, itu juga aku kurang cocok di lidah aku. Jadi itu lebih kayak ke preferensi sih. Jadi kalau misalnya kalian memang uangnya terbatas, ya jangan khawatir gitu, akan ada selalu jalan untuk bisa hidup hemat. Dalam seminggu, berapa kali kamu bawa bekal ke kampus? Setiap hari. Aku anaknya kayak jajanan sih orangnya, jadi aku bawa bekal setiap hari gitu. Terus kalau tuh kamu bawa bekalmu di kampus, kamu bisa join ke cruise nggak? Kalau di kampus aku, cruise itu ya kayak kafetaria Restoran studium.
Kalau di kampus aku kebetulan nggak bisa, jadi kalau misalnya kita bawa bekal ada ruangannya sendiri gitu. Oh iya, ada apa sih? ada Oh iya, aku kayak tahu. sendiri. Aku tahu ya. Jadi ada semacam kayak microwave gitu, jadi bekal kita masukin situ tinggal dipanasin. Dan kebetulan teman-teman aku juga Bawa bekal nggak? bawa bekal anaknya, jadi kita bareng-bareng, jarang untuk makan di situ. Tapi bisa jadi kalau misalnya itu karena biaya lebih murah ya kalau Jauh kantin, masih, ya, jauh masih. jauh. Jadi Jauh. kalian kalau misalnya kantin kampus biaya juga murah kok. Tapi aku nggak tahu ini tipsnya bisa dipakai ke kamu atau enggak. Jadi waktu saya kuliah dulu ada teman saya yang bawa bekal. Jadi kan kadang-kadang kalau kamu bawa bekal, terus temanmu nggak bawa bekal, tapi kamu masih pengen join sama ya. mereka. Biasanya dulu di kampusku kita nggak ada masalah. Kamu boleh masuk, kamu ikutin aja, bilang kamu nggak makan, kamu tinggal duduk sama mereka. Tapi kalau kamu mau coba, nggak tahu kalau kamu berani coba, kamu tinggal beli satu dessert atau satu aperitif, kamu masuk dan kamu makan sama temanmu, nggak tahu, coba seperti itu, oke? Terus by the way, kamu di kelas, kamu satu-satunya orang Indonesia atau banyak orang Indonesia atau berapa persen orang luar negeri étranger itu yang berapa? Sayangnya kalau berbicara mengenai Indonesia, aku satu-satunya di Indonesia. Bahkan mungkin di kampus aku satu-satunya orang Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa pasti struggling banget nyari temen apa ya. Kesendirian nggak sih? Lonely nggak sih? Ya kesendirian. Soalnya aku mau bikin musik lonely. Bukan ya? Maksudnya kalau kesendirian nyari temen Indonesia ya memang sendirian gitu. Tapi kan ada PPI, maksudnya ada PPI Paris yang which is kita bisa ketemu sebulan sekali atau kalau ada acara. Jadi jangan khawatir gitu kalian misalnya ngerasa sendirian banget, ya enggak juga gitu. Kalau kalian memang mau cari orang-orang Indonesia ya tinggal ke PPI gitu. Aku nggak ngerasa sendiri sih karena di kampus aku pun mahasiswa asingnya juga ada beberapa, tapi ya bukan dari Indonesia, contohnya kayak dari Cina, Jepang. Tapi balik lagi sih ke definisi sendiri, perasaan sendiri Iya, itu perasaan apa kali sendiri ya? itu apa, Apakah gitu. sendiri sebagai orang Indonesia atau sendiri nggak punya teman? Iya. Balik lagi ke kalian, kita nggak bisa jawab bagaimana punya teman yang banyak atau bagaimana supaya kalian nyaman hidup di sini, karena ada banyak orang juga yang tadi kamu bilang mungkin ada pengalaman orang yang 1 minggu di Prancis harus langsung pulang, nggak tahu kenapa. Iya, bisa jadi karena akan ada selalu alasan kan dibalik semua apa ya keputusan kita gitu. Jadi untuk memilih untuk bisa berteman dengan, balik lagi ke orang-orang Indonesia itu bisa juga, atau bisa memilih untuk justru berteman sama orang-orang luar di sini juga bisa. Jadi tergantung. Kamu suka teman sama orang Indonesia atau orang luar negeri? Hati-hatilah jawabannya di YouTube. Dua-duanya dong. Balance. Jawaban aman, jawaban aman. Aman-aman. Ya balance lah. Maksudnya kadang kan kita tiap hari di kampus ketemunya sama orang Prancis. Kadang kita kangen gak sih ngobrol kayak gini nih, Iya, bahasa Indonesia tanpa ada hambatan, pastinya juga kangen. Jadi ya di mix aja gitu. Oke. Terus kamu ada tips nggak untuk memulai pertemanan dengan orang Prancis atau di Eropa, stylemu? Oke, waktu itu aku juga pernah sharing mengenai ini di YouTube channel aku. Apa YouTube-nya? Salsabila Ramadita, lagi-lagi promosi udah berapa kali nih. Kebetulan aku adalah tipe orang yang bangga atau pengen banget orang tahu aku adalah orang Indonesia gitu. Jadi untuk Apakah kamu pengen dikenal sebagai orang Indonesia karena bentuk mukamu Indonesia, atau karena jilbabmu, atau karena sekedar kamu orang Indonesia? Enggak, karena aku bangga banget sama Indonesia gitu. Karena Indonesia tuh keren menurut aku. Indonesia tuh kaya akan budaya. Indonesia itu negara besar, negara hebat. Jadi aku bangga bahwa itu gitu. Makanya setiap ketemu orang Perancis, aku berusaha untuk memperkenalkan diri aku sebagai orang Indonesia. Salah satunya aku bawa gelang-gelang batik atau misalnya souvenir-souvenir ya yang harganya mungkin nggak mahal gitu, murah banget. Tapi dengan itu aku bisa kenalan dengan mereka dan punya diskusi lebih lanjut. Mulai Mungkin konversasi, iya. dikenal dengan, oh si Bila yang kasih aku gelang gitu. Jadi usahakan kalian bisa memperkenalkan diri kalian untuk bisa diingat gitu. Apapun itu ya, bukan cuma ngasih barang. Misalnya kalian diskusi mengenai sesuatu yang kalian suka, hobi kalian, itu sih. Tapi menurutku ini adalah salah satu tips yang paling bagus banget. Aku nggak pernah kepikiran. Kita udah bahas sebenarnya, tapi benar, tapi serius, ini adalah, saya ulang lagi, atau saya nggak pernah kepikiran orang akan berpikir seperti ini, dan kamu punya satu ide yang sangat original, datang ke sini terus bawa atau beli satu tas besar gelang-gelang Jogja atau gelang itu lampang atau apa, dan
menjadikan ini adalah signatur aku untuk memulai percakapan dengan orang. Berarti itu adalah salah satu tips yang kamu lakukan bagaimana untuk bergaul dengan orang sini kan? Iya. Karena kalau aku tipsku pertama adalah karena ingat waktu pertama kali kita bikin atau kita mulai kuliah, kita ada kayak semua mahasiswa dikumpulin di satu kelas. Nah kalau aku lebih ke di hari pertama ini kamu harus yang aktif, cari sama siapa kamu mau temenan, terus mulai percakapan dengan mereka. Karena itu adalah satu posisi di mana kamu bisa lihat semua muka orang, dan mungkin kamu bisa bisa pilih, oke, aku mau temenan sama si kelompok ini, tapi at least kamu bisa lihat semua muka. Jadi kalau kamu papasan dengan orang ini atau orang itu di luar kelas, kamu bisa hi, bonjour. Jadi kamu udah kenal mukanya gitu. Kalau bila dia lebih ke, oke, aku punya styleku sendiri, aku bawa sesuatu dari Indonesia karena aku sangat bangga dengan Indonesia. Menurutku itu adalah salah satu ide yang sangat bagus sekali, dan kalian kalau suatu hari kalian pengen ke Prancis atau kemanapun, mungkin kalian bisa tiru atau kan punya ide dengan ini, tapi jangan tiru 100% karena bila udah bawa signaturnya, udah bawa gelang. Jadi kan harus cari satu ide yang mungkin bisa kasih lihat kalian, ini aku dan aku pengen dikenal sebagai si Dini yang bawa ini atau yang kasih ini, whatever. Jadi kalian punya satu cara sendiri. Satu lagi ini tentang sebagai muslimah atau sebagai salah satu orang yang pakai hijab, terus pengalaman kamu sehari-hari tentang pakai hijab, apakah kamu pernah, karena ada banyak sekali orang-orang yang tanya atau orang-orang yang takut sebagai hijaber atau sebagai orang yang menggunakan hijab di Perancis akan dapat diskriminasi, terus aku akan dipikir, kayak aku nggak mau bilang kalimatnya tapi yang negatif. Iya, yang kasih bom, Jadi bagaimana pengalamanmu sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah so far so good. Aku nggak pernah mendapatkan ya katakanlah diskriminasi atau perlakuan yang tidak mengenakan atas hijabku ini. Jadi faktanya adalah Prancis itu penduduk muslim di Prancis itu sangat banyak gitu. Jadi kamu pernah bilang nggak sih di Prancis adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di Eropa? Iya, betul banget. Apa sih video itu tentang bahas apa? Aku bahas mengenai hijab di Prancis, ada di channel YouTube aku, bisa nanti dicek. Aku bikin Iya. Jadi buat kalian yang awalnya ragu mengenai apakah aman dan nyaman untuk hidup di Prancis dengan hijab, aku bisa jawab sangat nyaman dan kalian gak usah khawatir mengenai itu. Aku ngerti banget mungkin banyak kekhawatiran karena di media-media kan banyak menyorot Perancis mengenai misalnya Islamofobia dan lain sebagainya. Terus dengan image orang Islam yang bawa-bawa aktivitas itu lagi. Iya, mungkin karena pengaruh media itu akan timbul kekhawatiran, wajar banget, tapi jangan khawatir karena orang Perancis sebenarnya welcome dengan semua agama, semua ras, suku. Jadi kalian nggak perlu merasa asing gitu, karena aku sendiri di kampusku banyak kok yang pakai hijab. Mungkin kampusnya Kaido juga ada yang pakai hijab, tapi jadi, mungkin tipikal hijabnya beda. Iya, mungkin nggak kayak gini, bisa ada yang pakai turban, karena kan yang muslim berasal dari banyak negara ya, bukan dari Indonesia doang. Jadi itu sih. Dari selama 7 bulan, 8 bulan? 7 bulanan, 8 bulan. 7 bulan, 8 bulan kamu di Perancis, ada pengalaman buruk? Apa pengalaman buruk yang pernah kamu alami di sini? Atas hijabku ini sama sekali nggak ada. Tapi kalau misalnya pengalaman buruk paling ya itu sih mengenai hospitality. Kadang aku ngerasa jadi takut sendiri kalau misalnya mau berurusan sama contohnya bank dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kamu untuk mengatasi ini? Overcome itu salah satunya ya aku bertekad untuk gak baper sih. Itu mentalnya harus kuat. Jadi jangan pakai mental ya kayak waktu di Indonesia. Jangan pakai mental kerupuk Palembang. Iya benar. Kamu tahu nggak kerupuk Palembang? Tahu. Mohon maaf Palembang ya, nggak ada masalah di video. Oke, jangan pakai mental kerupuk. Oke, jadi itu. Iya, jadi mentalnya harus kuat. Jadi ketika kalian misalnya agak dijutekin, which is itu sebenarnya bukan jutek tapi memang caranya mereka kayak begitu, kalian jangan langsung ngerasa sedih, ngerasa kayak aku dibenci terus langsung nggak mau lagi balik ke sana. Iya, langsung nggak mau balik lagi, enggak, jangan kayak gitu. Jadi kuatkan mental kalian kalau berada di sini. Terus jadi ada banyak orang yang follow saya atau di subscriberku itu adalah orang-orang yang mungkin pengen ke Prancis, mungkin dengan beasiswa atau mungkin dengan tanpa beasiswa. Sebagai calon mahasiswa baru dan orang Indonesia, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama yang perlu disiapkan ya tadi administrasinya dulu harus kalian penuhi. Misalnya kalian mau daftar apa, kalian pastikan
persyaratan kampus-kampus tersebut kalian penuhi. Contohnya level bahasa Prancisnya syaratnya beda atau seang, ya kalian harus penuhi itu. Catatan karena banyak sekali orang yang tanya kalau misalnya kalian mau kuliah dengan bahasa Prancis, berarti kalian wajib punya minimal DELF B2. DELF itu semacam TOEFL ya. Tapi kalau kalian kuliah bahasa Inggris itu nggak wajib. Jadi catat ya, karena saya capek untuk jelasin ini. Semua orang selalu tanya yang sama. Bukan berarti karena saya pengen jutek atau nggak senang, tapi mengulang satu informasi yang 100 kali kalian bikin itu nggak aman, nggak senang. Jadi kalau seandainya kalian mau tahu, tergantung bahasa pengantar yang kalian bikin. Iya, jadi tergantung jurusannya. Kalau misalnya jurusan yang pakai bahasa Inggris, ya mungkin bahasa Prancisnya nggak wajib kalian punya DELF gitu. Nah itu sih salah satunya yang perlu kalian penuhi. Dari visanya, batas-batas waktunya kalau harus kalian tepati gitu. Lalu setelah secara administrasi udah oke, kalian udah punya kesempatan untuk berangkat, yang perlu dipersiapkan adalah mental juga nih. Jangan sampai kita siap secara fisik tapi mental kita tuh lemah, kayak misalnya di fisik finansial tadi, banyak cukup tapi mentalnya nggak ada. Iya, mentalnya nggak kuat kayak tadi. Mental apa tadi aku bilang? Mental kerupuk. Mental tempe, mental kerupuk tempe. Itu. Jadi ketika dijutekin sama orang Prancis langsung ciut, langsung ngerasa minder, langsung ngerasa apa ya aku nih kok diginiin banget, nggak gitu. Jangan baper. Jangan baper aja, jadi mentalnya harus kuat. Lalu yang terakhir itu kembali ke tekad awal kalian, jangan ke luar negeri atau ke Prancis cuma ikut-ikutan doang. Ikut misalnya tren. S2 di luar negeri itu keren, kayak mau di Ayunda ya nggak, kalian harus punya reason yang long yang term, balik gitu. Sama kalian sendiri. Terus tadi aku udah tanya belum sih, kamu akan stay di Prancis atau akan balik ke Indonesia? Aku memang rencana dari awal mau lanjut kuliah di Prancis itu adalah untuk kembali ke Indonesia. Jadi habis lulus nanti aku rencananya pengen balik langsung, atau kamu akan mau stay dulu sebentar atau balik langsung direct gitu ya? Kayaknya sih balik langsung, tapi nggak tahu ya, ini kan omongan sekarang. Omongan sekarang nanti satu tahun ke depan langsung berubah. Kita nggak tahu, manusia selalu. Ya, mungkin sekian. Dan terima kasih sudah nonton. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka silahkan komen di bawah. Terus kalau seandainya kalian ada pertanyaan, komen lagi di bawah. Terus kalau kalian suka, komen lagi di bawah. Well anyway, kalian bisa sharing apapun yang kalian pikirkan kalau kalian nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus terima kasih Bila. Sama-sama Kak dong. Mungkin kita ketemu lagi di video selanjutnya. Pastinya dong. Kita nggak kaku kan? Nggak dong. Udah setiap kedua kali masa kaku sih? Masa masih kaku aja? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian kita mau bahas sesuatu, karena kita sangat kontras. Bila sangat tertutup, saya sangat terbuka. Jadi kita sangat kontras sekali. Kalau kalian pengen kita bahas sesuatu, kalian tinggal komen. Bisa juga kirim DM di Instagram Bila atau kirim DM di Instagram saya, dan kita di sini untuk kalian. Kita mencoba untuk sharing informasi sebanyak mungkin, dan semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur, walaupun ini bukan hiburan tapi at least semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Bila, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, Bila siap-siap. Mana meja nenek-nenek?